Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah perkembangan peserta didik, kelas A, program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Kediri, yang beranggotakan saya, Nur Laila, beserta teman-teman saya, Inas Nadifa, Anggun Guna Puspita, dan Muhammad Alvin Hisbullah. Pada kesempatan kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan materi problematika perkembangan peserta didik. Nah, apa saja yang perlu kita ketahui mengenai problematika perkembangan peserta didik? Mari kita ikuti pembahasan yang pertama mengenai problematika peserta didik yang akan disampaikan oleh Muhammad Alvin Hisbullah. Problematika peserta didik. Problematika berasal dari bahasa Inggris problematik yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan permasalahan atau masalah. Aduan masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problematika berarti masalah, masih menimbulkan masalah. Hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan. Ini menurut KBBI di tahun 2005. Peserta didik adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Nah, mereka merupakan individu dinamis yang memiliki karakteristik tentu pada setiap pengembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan proses alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jadi yang dimaksud dengan problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. Ya, jadi seperti itu. Dan ada juga menurut Thohirin di tahun 2007 beliau mengatakan siswa di sekolah dan madrasah sebagai manusia individu dapat dipastikan memiliki masalah. Akan tetapi kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi oleh individu yang satu dengan yang lainnya itu adalah berbeda-beda. Jadi seperti itu definisi dan pembahasan kita tentang problematika peserta didik. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dan akan disampaikan oleh teman saya, Anggun Guna Puspita. Selanjutnya, yang kedua adalah masalah peserta didik. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa di sekolah berkenaan dengan yang pertama, perkembangan individu. Setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa hereditaritas tertentu. Hal ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan dari pihak orang tuanya. Karakteristik tersebut menyangkut fisik dan psikis atau sifat-sifat mental. Hereditaritas merupakan aspek bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Seberapa jauh perkembangan individu itu terjadi dan bagaimana kualitas perkembangannya bergantung kepada kualitas hereditaritas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan merupakan faktor penting di samping hereditaritas yang menentukan perkembangan individu. Perkembangan dapat berhasil dengan baik jika faktor-faktor tersebut bisa saling melengkapi. Untuk mencapai perkembangan yang baik harus ada asuhan terarah. Asuhan dalam perkembangan dengan melalui proses belajar sering disebut pendidikan. Yang kedua adalah masalah perbedaan individu dalam hal kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, kebutuhan, minat, pola-pola dan tempo-tempo perkembangan, ciri-ciri jasmania, dan latar belakang lingkungan. Syaiful Bahri Jamarah mengklasifikasikan perbedaan individu anak didik merupakan 3 aspek, yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. Yang pertama adalah perbedaan biologis.
Aspek biologis tidak dapat dianggap sebagai aspek yang tidak penting. Perbedaan biologis akan mempengaruhi peserta didik dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Perbedaan warna kulit misalnya, seseorang peserta didik yang berkulit hitam akan menjadi perbandingan bagi teman-teman yang lainnya, bahkan akan menjadi bahan ejekan bagi dari sebagian anak didik. Yang kedua adalah perbedaan intelektual. Intelijensi merupakan salah satu aspek yang selalu aktual untuk dibicarakan dalam dunia pendidikan. Keaktualan itu dikarenakan intelijensi adalah unsur yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar anak didik. Intelijensi adalah kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajari dengan cepat. Yang ketiga adalah perbedaan psikologis. Di sekolah, perbedaan aspek psikologis ini tak dapat dihindari disebabkan pembawaan dan lingkungan anak didik yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengelolaan pengajaran, aspek psikologis sering menjadi ajang persoalan, terutama dalam yang menyangkut masalah minat dan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Yang ketiga adalah masalah kebutuhan individu. Dalam hal memperoleh hak kasih sayang, memperoleh harga diri, memperoleh penghargaan yang sama, ingin dikenal, memperoleh presentasi dan posisi, untuk dibutuhkan orang lain, merasa bagian dari kelompok, rasa aman dan perlindungan diri, dan memperoleh kemerdekaan diri. Yang keempat adalah masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah yang merupakan tingkah laku individu pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang dapat ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara yang wajar maupun yang tidak wajar, cara yang disadari maupun cara yang tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antar kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan, disebut sebagai proses penyesuaian diri. Individu harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Yang kelima, masalah belajar. Belajar merupakan kegiatan inti. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bahan bantuan perkembangan melalui kegiatan belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai proses memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam kognitif, afektif, maupun psikomotor, untuk memperoleh respon yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. Menurut Surtari Imam Banadib, Suwarno, dan Siti Mejati, anak didik memiliki karakteristik tertentu, yakni yang pertama, belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga nasib menjadi tanggung jawab pendidikan atau guru. Yang kedua, masih menyempurnakan aspek tertentu dalam kedewasaannya sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, intelijensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja, yaitu kaki, tangan, jari, latar belakang sosial, latar belakang biologis, yaitu warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya, serta perbedaan individual. Dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai permasalahan peserta didik menurut Muhammad Hamdan Bahran Az-Zaki yang akan disampaikan oleh Inas Nadifa. Baik, saya Inas Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menurut M. Hamdan Bahran Az-Zaki mengklasifikasikan masalah individu termasuk siswa sebagai berikut. Yaitu yang pertama, masalah individu yang dialami siswa itu berhubungan dengan Tuhannya. Hubungan ini berkaitan dengan perasaan keberagamaan. Perasaan keagamaan termasuk bentuk perasaan yang luhur dalam jiwa manusia, karena perasaan keagamaan menggerakkan hati manusia agar ia lebih banyak melakukan perbuatan yang baik sesuai syariat agamanya masing-masing. Dan yang kedua, masalah individu yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Kegagalan bersikap disiplin dan bersahabat dengan hati nurani yang selalu mengajak atau menyeru dan membimbing kepada kebaikan dan kebenaran Tuhannya. Selanjutnya yaitu masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan keluarga, yaitu merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan orang tua dengan anak, yaitu gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Menurut Diana Baumrind dalam Learner and House 1983 merekomendasikan 3 tipe pengasuhan yang dikaitkan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam tingkah laku sosial anak, yaitu otoritatif, otoriter, dan permisif.
Yang keempat, individu yang berhubungan dengan lingkungan kerja, yaitu kegagalan individu memiliki pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik pribadinya, kegagalan dalam meningkatkan prestasi kerja, ketidakmampuan berkomunikasi dengan atasan, rekan kerja, dan kegagalan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Itu juga merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam berhubungan dengan lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Permasalahan sosial yang dialami peserta didik berkenaan dengan ketidakmampuan melakukan penyesuaian diri atau yang disebut adaptasi, baik dengan lingkungan tetangga, sekolah, dan masyarakat, atau kegagalan bergaul dengan lingkungan yang beraneka ragam watak, sifat, dan perilaku. Ini merupakan masalah individu di mana mereka kurang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru atau lingkungannya sendiri. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah pembahasan mengenai problematika perkembangan peserta didik. Semoga kita bisa mendapat banyak pengetahuan dari pembahasan tersebut. Dan akhir kata, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan apabila terdapat pertanyaan ataupun sanggahan, silakan disampaikan di forum tanya jawab via WhatsApp. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.